segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Syukur terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kami, untuk kami boleh kembali beribadah, datang di bait-Mu yang kudus. Mungkin juga bagi saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan live streaming, biar Tuhan Yesus, Engkau dengan kuasa-Mu yang dahsyat boleh memberkati kami semua, boleh memimpin kami, dan Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dalam pujian ada kuasa, dalam pujian ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami, supaya Kau juga mengurapi bagi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, juga mungkin Bapak Ibu yang mengikuti dalam acara live streaming. Walaupun suasananya sangat terbatas ya saudara ya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa tetap beribadah, kita bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Mungkin sudah sekian kalinya kita melakukan ibadah seperti ini, tetapi ya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti himbauan, anjuran dari pemerintah, dan terlebih lagi kita juga harus berdoa, karena dalam Yesaya atau Yeremia ya, Yesaya 29 ya, ayat yang ke-7 kalau tidak salah, dikatakan bahwa berdoalah untuk bangsa dan untuk kotamu, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kamu juga yang tinggal di dalamnya. Jadi saudara jangan lupa saudara berdoa juga untuk kota kita, untuk negara kita, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga yang tinggal dalam kota dan dalam bangsa kita ini saudara. Nah saudara, memang tidak gampang dalam menghadapi suasana seperti ini saudara, dalam situasi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini tidak gampang. Nah saudara, kalau saya sendiri dalam rumah tangga pun juga ngatur orang itu juga agak susah, yang dimana orang-orang ini adalah orang dalam keluarga kita sendiri ya. Apalagi kalau kita bayangkan pemerintah harus mengatur banyak orang dengan berbagai macam budaya, terus karakter dan lain sebagainya, betapa sulitnya saudara. Tapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus membantu juga pemerintah. Kita ikuti himbauannya, kita ikuti anjurannya, supaya kita percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah pasti juga untuk kebaikan kita semua. Amin saudara. Nah saudara, kondisi seperti ini bukan dialami oleh bangsa kita sendiri, tapi juga seluruh dunia. Kalau kita dengar siaran berita, sudah hampir atau lebih dari 200 negara sudah mengalami hal yang sama. Nah saudara, banyak orang sekarang ini bimbang, banyak orang mengalami kekhawatiran, banyak orang mengalami kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Kita ini harus seperti apa? Saudara, menghadapi situasi demikian kita harus seperti apa? Saudara, malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Malam hari ini saya akan kasih tema firman Tuhan adalah pengharapan dalam kesesakan. Kita akan sama-sama baca langsung aja karena waktunya. Kita akan baca dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 ya. Kita akan baca Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Nanti lompat ke ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan bacakan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah saudara sekalian, kita bisa ambil contoh dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sama kalau kita juga alami yang sekarang ini dengan kondisi yang berbeda ya saudara ya. Kita juga mengalami hal-hal yang
Kita mau melakukan apa, kita ini nggak ngerti. Kita mau kita melakukan sesuatu takut salah. Kita melakukan hal yang demikian ada aturan-aturan dan lain sebagainya. Saudara, kebingungan, kekhawatiran kita hadapi. Nah saudara, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sepertinya sudah tidak ada yang bisa mengatasi atau menolong kita. Demikian halnya apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menghadapi jalan buntu. Sudah nggak ada yang bisa dia lakukan. Karena di hadapannya adalah laut. Sedangkan di belakangnya adalah pasukan Mesir yang siap untuk membunuh mereka semuanya. Nah saudara, sudah tidak ada lagi harapan. Sudah tidak ada lagi solusi kalau boleh dikatakan. Nah saudara, hari ini pun mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang sama. Mungkin bukan dalam kondisi ini saja. Mungkin kita menghadapi suatu masalah yang sepertinya sudah tidak ada lagi jalan keluar. Sudah tidak ada solusi. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai sikap atau tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tidak mempunyai lagi pengharapan, kita sudah tidak lagi mempunyai solusi atau jalan keluar menghadapi masalah kita. Nah saudara, ayo kita mau belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana apa yang dialami oleh bangsa Israel, di mana sudah tidak ada jalan lagi, sudah tidak ada yang bisa menolong dia lagi, sudah mentok istilahnya seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yang pertama kita bisa lihat di ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan, saudara, menghadapi kondisi yang sedemikian? Kalau kita sudah tidak bisa mempunyai jalan keluar lagi. Solusi satunya adalah berseru kepada Tuhan, yaitu berdoa. Nggak ada hal yang bisa kita lakukan. Berseru kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Demikian bangsa Israel. Sudah nggak ada yang bisa sanggup menolong mereka. Mereka lakukan apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Dan saudara, ini penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus kita ketahui. Kalau orang menghadapi persoalan, terus mereka menyerah, nah saudara, apa yang mereka lakukan pasti akan berdasarkan pikiran mereka sendiri. Mereka pasti akan mengambil tindakan-tindakan yang penting pokoknya sudah selesai dan lain sebagainya. Saudara, tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Jadi berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Nah saudara, seringkali kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita juga, istilahnya juga disertai dengan menggerutu, saudara. Jadi ini yang harus kita jauhi, saudara. Kalau saudara berseru kepada Tuhan, jangan disertai dengan gerutuan. Saudara, hindari yang namanya menggerutu. Karena apa, saudara? Kalau saudara menggerutu, saudara ngersulo istilahnya, saudara, bahasa Inggrisnya ngersulo mungkin. Saudara, itu akan membuat kita ini nggak punya semangat, membuat kita ini down, saudara ya. Jadi membuat kita loyo. Ayo, kalau kita berseru kepada Tuhan, perkatakan perkataan yang positif. Jadi jangan saudara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara memperkatakan perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan. Tetapi saudara katakan sesuatu yang membuat saudara ini bangkit. Hati saudara bangkit, semangat saudara bangkit. Ingat-ingat pertolongan Tuhan dulu yang pernah diberikan kepada saudara. Seringkali manusia lupa akan pertolongan Tuhan yang pernah dia alami. Jadi gampang sekali manusia itu lupa apa yang sudah dilakukan Tuhan dulu-dulunya. Seringkali kalau mereka menghadapi persoalan, mereka lupa. Dulu Tuhan sudah tolong saya sedemikian rupa, mereka lupa. Nah saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan, ayo kalau kita menghadapi suatu permasalahan yang sudah tidak ada solusinya, kita datang kepada Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11 dan 12,
Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, bangsa Israel penuh gerutuan di hadapan Tuhan. Mereka mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa bertentangan dengan firman Tuhan? Padahal Tuhan katakan bahwa bangsa Israel akan dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang di situ dikatakan akan berlimpah susu dan madunya. Berarti suatu perjanjian yang sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Tetapi saat mereka menghadapi persoalan, mereka sudah menggerutu. Mereka berseru kepada Tuhan, tetapi mereka juga menggerutu. Nah saudara, ini yang harus kita hindarkan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghadapi persoalan, kita menggerutu. Kita tidak bersyukur. Nah saudara, kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Hindari itu saudara, karena itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi saudara, belajarlah saudara, saat saudara berseru kepada Tuhan, saudara mengikat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dulu kepada saudara. Jadi jangan lihat persoalan saudara yang sekarang di depan mata saudara, tapi lihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Karena itu akan membuat saudara semakin tumbuh iman percayanya. Amin. Nah saudara, yang pertama kita harus berseru atau berdoa kepada Tuhan. Sedang kita akan coba buka dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-7 ya, lompat sedikit. Satu ayat yang mungkin bisa menguatkan kita semua. 2 Samuel 2 Samuel pasal yang ke-22. Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, Daud pun demikian. Daud pun saat dia mengalami kesesakan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa teriaknya pasti sampai kepada Tuhan. Didengar oleh Tuhan. Begitupun kita dan saudara semuanya di sini, juga saudara yang lainnya yang menyaksikan live streaming, percayalah bahwa saat saudara berseru kepada Tuhan, saat berdoa kepada Tuhan, jangan anggap bahwa doa saudara ini tidak sampai kepada Tuhan. Tuhan dengar doa saudara. Tapi saudara harus ingat juga bahwa yang menghambat doa kita itu adalah dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena itu minta ampun sama Tuhan, minta pengudusan dari Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa saudara. Yang kedua saudara, kita akan baca dalam ayat yang ke-13. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang kedua apa saudara? Janganlah kita takut, janganlah khawatir, janganlah takut. Hampir mirip saudara, karena dengan kekhawatiran itu akan membawa ketakutan, kekhawatiran, saudara, sama aja. Jadi saudara, jangan takut saudara, jangan khawatir. Saudara, firman Tuhan katakan, siapa yang bisa menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya kalau dia mempunyai kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini sungguh-sungguh menghambat kehidupan kita. Kelanjutan kehidupan kita, kalau kita penuh dengan rasa khawatir, itu akan sangat menghambat. Nah saudara, janganlah takut, ini penting sekali bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan takut bukan berarti akhirnya membuat kita jadi sembarangan atau ngawur. Beda. Saudara, kalau saudara jangan takut, berarti di sini juga dikatakan bahwa saudara jangan ngawur. Kalau ngawur dengan jangan takut beda. Kalau jangan takut, saudara,
Karena saudara punya iman percaya kepada Tuhan. Saudara tidak takut menghadapi suatu persoalan. Tetapi kalau saudara ngawur, maksudnya melakukan segala sesuatu karena tidak mempunyai rasa takut akhirnya ngawur, yaitu salah saudara sendiri. Nah saudara, jadi yang kedua kita harus mempunyai sikap tindakan jangan takut. Percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Hari-hari ini pun keadaan mungkin tidak sangat mendukung bagi kita semuanya, baik yang bekerja, baik yang sekolah, baik yang mungkin dalam kegiatan sehari-harinya, entah itu apapun, banyak yang tidak mendukung karena kondisi dan situasi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan takut. Tetap maju, tetap percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Saudara, kalau Tuhan mau, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan hanya membalikkan telapak tangan saja, Tuhan mudah. Ya, saudara ya, membuat segala sesuatu berubah. Saudara, tetap percaya kepada Tuhan, jangan takut. Yang kedua. Yang ketiga, tindakan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi yang kalau kita sudah tidak memiliki jalan keluar lagi. Yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Kita akan baca dalam ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Saudara, seringkali ayat ini mungkin disalahartikan orang ya. Dalam artian diam saja berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan sesuatu apapun terus diam aja, Tuhan tolong kita, enggak. Saudara, ayat ini berkaitan dengan bangsa Israel yang saat itu sudah dalam keadaan terpojok sekali. Karena seperti yang tadi saya katakan, di depannya ada terbentang laut, di belakangnya pasukan Mesir yang siap untuk mencabut nyawa mereka. Nah saudara, dia mau melakukan apa bangsa Israel? Nggak bisa. Mau maju berperang juga nggak bisa. Karena pasti kekuatan pasukan Mesir lebih kuat dari bangsa Israel saat itu. Nah saudara, mau maju di hadapannya laut. Nggak mungkin mereka akan berenang menyeberangi lautan yang sebegitu luas. Nah saudara, dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan buat mujizat bagi bangsa Israel. Tuhan nyatakan kuasanya dengan membelah lautan. Saudara, setelah laut terbelah, apakah bangsa Israel diam saja? Kan enggak, bangsa Israel harus jalan untuk menyeberang lautan itu, saudara, untuk mencapai ke seberang. Jadi di sini saudara menunjukkan bahwa kalau kita berserah kepada Tuhan, itu Tuhan yang akan berbuat sesuatu, yang akan melakukan segalanya untuk kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melangkah. Jadi kita jangan diam saja, tapi kita harus melangkah. Nah saudara, berserah kepada Tuhan, rasanya membuat hati kita ini tentram. Saudara menghadapi permasalahan, saudara sudah tidak ada jalan keluar lagi. Pikiran sudah buntu, nggak punya solusi. Seperti sebuah lagu katakan, saatku dalam kesesakan, ya. Saatku dalam kesesakan. Nah, saudara, sudah tidak ada yang sanggup menolong lagi, saudara. Pikiran kita sudah buntu, jalan sudah buntu. Saudara, yang tadi kita bahas bahwa yang pertama kita berseru kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, ya kita berserah sama Tuhan. Berserah, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Tuhan tidak menyediakan rancangan kecelakaan, tapi rencana yang terbaik buat kita. Itu yang terpenting. Di situ maka iman percaya kita akan tumbuh. Iman kita akan tumbuh, sehingga itu akan membuat kita ini punya semangat lagi. Jadi saudara, hari ini kita mengalami kondisi yang sedemikian. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara, tapi kalau kita lihat secara umum, yang namanya wabah COVID-19 ini membuat hampir semua bidang itu terpuruk, saudara. Baik itu ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, membuat semuanya terpuruk. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berdiri teguh.
jangan goyah. Berdiri teguh dan jangan goyah. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup, yang akan menolong kita, yang akan sanggup memulihkan keadaan kita. Jadi tetap percaya sama Tuhan. Jangan pernah lepas dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jadi berserah penuh kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan sanggup memulihkan segala sesuatu. Nah saudara, 3 hal ini aja yang bisa saya bagikan hari ini kepada Bapak Ibu saudara sekalian, supaya ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan live streaming. Jadi saya harap, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percayakan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kuasanya tidak terbatas, kuasanya sanggup menolong kita, kuasanya sanggup memulihkan hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi kondisi yang mungkin sudah tidak ada yang bisa menolong kami, mungkin sudah tidak ada jalan keluar bagi kami. Tetapi kami mempunyai penolong yang sangat luar biasa, penolong yang bisa kami andalkan, penolong kami yang hidup, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, di mana kami kalau mau berseru kepada Tuhan, kami percaya bahwa seruan doa kami akan didengar oleh Tuhan. Kalau kami juga tidak takut menghadapi kehidupan, tapi kami tetap teguh, kami tetap percaya kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan. Dan juga kami berserah penuh kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kami semua, bukan rencana kecelakaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang ada. Semuanya Tuhan memberkati. Segala pergumulan mereka, keperluan mereka, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menuntun kami. Dan kami percaya, kami semua anak-anak Tuhan akan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan boleh dengar oleh setiap bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan berkati bangsa ini, pemerintahan yang ada. Tuhan Yesus tolong berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, supaya boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Boleh memimpin rakyat ini dengan baik. Dan kami sebagai warga negara, kami juga berdoa. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga yang tinggal dalam negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kegiatan, ibadah di gereja kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupi. Yang dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini, meninggalkan tempat ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kami. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Biarlah berkat-Mu boleh menyertai kami. Keluar masuk rumah kami, Engkau memberkati kami semua. Engkau menuntun kami semua, Engkau memimpin kami semua. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.